hidup anak manusia sejak dalam kandungan, melahirkan, lanjut dewasa, menikah sampai di hidup kita di kematian. Inilah dasar ceritanya. Yang di atas itu tentang profesi kehidupan masyarakat kita. Yang kita tampilkan itu ada dua mata pencarian, kehidupan para nelayan dengan beberapa alat penangkap ikannya termasuk rumah pelantingnya, kemudian kehidupan para petani ladang berpindah ke zaman dulu. Bisa diceritakan sedikit Pak untuk sejarah profesi Kalimantan Tengah ini seperti apa Pak? Kalimantan Tengah ini pemekaran dari Kalimantan Selatan tentunya ya. Jadi waktu itu masih Kasselpeng. Nah, tokoh-tokoh kita khususnya Kalimantan Tengah meminta berharap agar Kalteng ini memisahkan diri dari Kalimantan Selatan, jadi membentuk provinsi sendiri. Nah, dengan mengajukan beberapa permohonan ke pemerintah pusat dengan beberapa persyaratan, kemudian disetujui. Nah, sejak tahun 57, tepatnya bulan Juli, tanggal 23 Juli ya. Nah, itu ditetapkan sebagai provinsi ke-17 dari seluruh Indonesia yang awalnya dari pemekaran Kalimantan Selatan. Nah, kemudian setahun kemudian dibentuk Kota Madia. Jadi bedanya setahun provinsi dengan Kota Madia itu pembentukannya. Ya. Jadi kalau Kota Madia provinsi Madia Kota Palangkaraya tanggal 23 Mei, Juni apa Mei ya. Jadi itu dibentuk jadi Kota Madia. Tahun sebelumnya provinsi. Tentang kehamilan ya, kalau memang istilahnya mau ceritanya ini kehamilan. Nah, kehamilan ini menurut adat kita di sini ada 3 istilahnya upacara ritual tentang kehamilan ya. Kehamilan 3 bulan, 3 bulan sampai 9 bulan. Jadi yang bulan ketiga itu, bulan pertama itu ritual itu tujuan untuk keselamatan sang bayi, kemudian ibu terhindar dari gangguan sesuatu yang jahat lah katanya kan. Kemudian 7 bulan itu mencari leluhur kita yang menurut keyakinan masyarakat kita ini yang bisa mendampingi ibu dan bayinya. Nah, kemudian untuk setelah melahirkan itu ritual sebagai ucapan syukur kepada dukun beranak yang sudah membantu dalam persalinan bayi yang dilahirkan. Nah, ini beberapa peralatannya ya yang dipakai dalam ritual, termasuk yang dipakai sang ibu saat hamilan. Nah, ini namanya ehet. Ehet ini terbuat dari kuningan, fungsinya untuk melindungi diri dari gangguan jahat yang ingin mengganggu kehamilan sang ibu, termasuk bayi yang dalam kandungannya. Nah, ini beberapa alat untuk menaruh sesajen. Jadi masyarakat kita dulu, walaupun di pedalaman ya sudah mengenal teknologi, walaupun secara tradisional. Salah satu contohnya tempat melahirkan di panen ya. Ini kenapa dibuat miring? Mungkin tujuannya kita sudah tahu kan, untuk memperlancar kelahiran agar turun gitu ya. Kemudian ini juga sembilu sebagai alat pemotong. Selain dulu kan tidak ada gunting, tidak ada pisau ya. Nah, ini sembilu ini untuk memotong hari-harinya bayi yang baru dilahirkan. Sementara ini terdiri dari 2 jumlah ya, ada yang 5, ada 7, sesuai dengan jenis kelamin bayi yang dilahirkan. Nah, ini adalah tempat memandikan bayi. Kemudian ini pusat tempat
menyimpan hari-hari yang harus dilahirkan tadi, nanti dikubur juga seperti pada umumnya ya. Nah ini prosesi pemotongan hari-hari oleh Allah. Jadi di samping upacara pemotongan juga sebagai salah satu ucapan syukur kami juga ya pada bidan, bajika, dukun beranak yang membantu kelahiran. Nah ini juga beberapa peralatan rumah tangga yang digunakan sebagai tempat sesajen lagi ya. Pesmihan pemberian nama. Kenapa di sini ada babi yang darahnya dialirkan kemudian bayinya direndam di sungai? Menurut keyakinan agar sang bayi ini terhindar dari sifat-sifat kehewanan yang ada, membuang sifat kehewanan yang ada di bayi tadi. Nah kemudian ini juga ada kelapa, itu nanti supaya sang bayi ini tumbuh seperti kelapa, kuat, tetap, kemudian berguna untuk seluruh masyarakat nanti seperti kelapa yang nanti kan dari batang sampai ini ya daunnya berguna. Nah ini karena ini sifatnya gembira, bahagia, maka ada alat musik tertentu yang digunakan sebagai mengiringi lah dengan lantunan syair yang isinya mendoakan bayi nanti menjadi orang yang berguna. Ini beranjak dewasa kita ke perkawinan ya. Ini perkawinan kita mulai dengan akumbang au. Akumbang au itu artinya seorang laki-laki berkunjung ke rumah perempuan yang mau dilamar. Ya, bertanya dulu sudah ada yang punya apa belum, ya, tentang bibit, bebek, bobot. Kalau bertanya, kalau sudah sini bertanya, menurut si keluarga perempuan belum ada yang punya, maka ada peluang dilanjutkan lagi di sini majemisek. Nah melanjutkan pembicaraan tadi, di sini mereka berembuk kira-kira tentang maharnya apa saja harus disiapkan, kapan pelaksanaannya, ya, apa saja yang harus disiapkan oleh seorang laki-laki, siapa nanti yang menanggung biaya perkawinannya, apakah itu nanti dalam kesepakatan ditanggung pihak laki-laki sendiri atau bersama-sama gotong royong. Nah di sini nanti dituangkan dalam surat perjanjiannya, ya, bahwa maharnya harus ini ya, termasuk ini beberapa bagian mahar yang harus disiapkan. Nah, menurut kesepakatan mereka ya, ini harus ada ini. Nah selain itu sebidang tanah juga, tujuannya bukan untuk keluarga si perempuan, tapi untuk mereka berdua nanti, untuk bekal hidup awal membangun rumah tangga ya. Jadi dituangkan dalam surat perjanjian, nanti dibacakan di saat hari hanya ya. Apa saja ini juga masih termasuk mahar ya, ada gum, ada guci, itu dulu. Nah sekarang mungkin agak susah mencari barang-barang itu ya. Nah di situ pun nanti ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Kalau memang pihak laki-laki tidak bisa menyiapkan mahar yang diminta oleh pihak perempuan tadi, jadi dalam kesepakatan itu mereka bisa nanti mengganti berupa uang dengan cara misalnya ini gong dihargai 1 kilonya berapa ya, ditimbang. Nah disitulah nanti sang laki-laki nanti membayar maharnya berupa uang ya. Oke, nah ini di pelaminan. Nah di sini tadi yang surat perjanjiannya tadi dibacakan agar seluruh tamu undangan termasuk kedua belah pihak keluarga mengetahui bahwa mahar yang diminta itu berupa ini ya. Nah, apabila nanti di situ
ada yang tidak bisa dipenuhi, dicatat juga berupa diganti berupa uang. Nah, dalam surat perjanjian itu ada catatan sendiri apabila di antara kedua belah pihak itu ada yang mengingkari janji, maka akan dikenakan sanksi berupa denda ya. Dendanya pun itu hasil kesepakatan bersama tidak sepihak, termasuk tokoh-tokoh agamanya yang dalam rapat itu memberikan sanksinya berupa apa ya. Nah, nanti didenda dibayar. Nah, di sini pun sang laki-laki diuji sejauh mana dia mengenal calon istrinya. Karena ini sifatnya ramai, ya, karena gembira kan suasana tenang. Nah, sang laki-laki ini diuji dengan cara mengeluarkan calon pengantin perempuan yang lain dengan dihiasi sama-sama seperti pengantin. Dikeluarkan pertama, ditanya apakah ini calon istrimu, katanya ya, kalau katanya bukan, itu sampai 3 kali, baru yang terakhir dikeluarkan lagi. Nah, di sini karena di sini sifatnya penuh dengan kebahagiaan, mereka pun melaksanakannya dengan senang sambil menikmati minuman tradisional, saling berbalas pantun ya, di kedua belah pihak yang diwakili oleh tokoh-tokoh kedua belah pihak ya. Jadi saling menyambut dalam berpantun itu. Di samping itu juga ada petuah-petuah dalam pantun itu untuk kedua belah mempelai ya. Nah, kalau ini hanya beberapa alat rumah tangga yang dipakai untuk menaruh sesajen seperti ini, akbar ya. Kemudian ini kupot. Nah, kenapa ini ada patung ya? Patung ini namanya patung karuhai. Yang banyak nih ya. Nah, patung karuhai ini bermacam-macam fungsi. Ada untuk kesuburan, penolak bala, keberuntungan ya. Tujuannya apa? Agar sang mempelai nanti hidupnya seperti itu, penuh dengan kerukunan, kedamaian, subur dan mudah dicari rezeki ya. Sementara ini tempat menyimpan surat perjanjian nikah tadi ya, yang seperti isi mahar tadi ya, di sini ditaruh. Kenapa ini ada tombak, ini lunjuk ya, cara bayar. Ini sebagai simbol mereka, sebagai bekal hidup mereka. Karena dulu kehidupan masyarakat kita kan tidak ada seperti sekarang. Ada yang jadi pegawai, jadi dokter. Rata-rata kehidupan mereka pada masa itu selain berladang juga sebagai nelayan ya, atau berburu. Nah, inilah bekal hidup mereka untuk menghidupi keluarga baru mereka ya. Nah, kalau ini koper tuh untuk pakaian pengantinnya ya. Nah, ini tempat perhiasan pengantin, itu tempat beriasnya. Nah, ini juga. Nah, jadi ini sama nih. Ini ya laki-laki atau perempuan sebaliknya gitu ya. Nah, ini sama masih ada hubungannya dengan perkawinan. Ini mahar juga yang harus disiapkan. Nah, itu ada jaring ya nih untuk ikan ya. Ini bekal hidup mereka juga. Sama tuh. Nah, kenapa ini? Ini tutup apa kalau orang mengajar tutup rinjing ya. Nah, filosofinya tutup rinjing kan apa namanya? Wajan yang besar ya, kawah kan hitam. Nah, hitam. Nah, inilah filosofi mereka tuh, karena ini sebagai penutup, maka ini pun diartikan sebagai penutup aib keluarga. Ya, jangan sampai aib keluarga itu keluar, cukup di lingkungan kita sendiri aja yang tahu. Karena namanya aib itu kan nggak bagus ya. Nah, jadi ini salah satu filosofinya kenapa harus ada tutup rinjingnya ya. Tutup apa nama bahasa Indonesia ya? Tutup wambi. Ya. Nah,
itu tadi seperti tadi ada layang, ada tinju ya sebagai bekal utama mereka untuk menghidupi keluarga. Ini beberapa pakaian adat dalam perkawinan ya. Di sini juga sudah saudara. Kalau ini dari serat, serat lembah. Lembah itu pernah lihat? Sejenis pohon nanas. Jadi seratnya dari seratnya yang dipintal dari kayu. Ini harta bersama ya. Nah, harta bersama ini apabila dalam perkawinan itu tidak ada keturunan, nah nanti ahli warisnya dari pihak keluarga ya. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya terjadi perceraian, itu pihak keluarga yang menerimanya nanti. Tapi pada umumnya memang tidak boleh yang namanya perceraian ya, agama manapun melarang. Tapi karena sudah takdir mungkin terjadi, misalnya itu mau nggak mau harta benda yang ada dibagikan karena tidak ada keturunan. Tapi kalau ada keturunan dari pihak keturunan mewarisinya. Oke, ini masih beberapa pakaian adat perkawinan ya. Nah, kemudian ini ada kawin sumbang. Pernah dengar kawin sumbang? Kawin sumbang itu kawin sedarah. Makanya di awal tadi yang Hakum Pengawatan menanyakan tentang bibit bobot, ya. Siapa tahu nanti di situ ada ikatan sedarah atau apa ya. Nah, mungkin karena ketidaktahuan setelah terjadi baru tahu kalau ini masih ada saudara hubungan ponakan karomnya atau apa itu ya kan saudara. Nah, itu sebenarnya tidak boleh ya dari agama manapun melarang, tapi kan yang sudah terjadi maka dilaksanakanlah kawin sumbang ini tadi dengan maksud dan tujuan agar mempelai dan keluarga ini nanti terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, tentunya mestinya seperti keturunannya nanti ada yang cacat atau apa ya. Nah, makanya ini dilambangkan seperti binatang ya. Nah, ini patung tambun tulah namanya, artinya sementara ini dulang ini makanan babi. Jadi mempelainya itu diperlakukan seperti binatang, seperti babi dengan makan di tempat makanan babi ini ya. Nah, ini tempat duduk pelaminan mereka berdua. Karena sifat mereka, kelakuan mereka seperti binatang, maka disimbolkan seperti hewan ya. Dengan maksud dan tujuan kenapa dilakukan ini, itu tadi seperti yang saya bilang agar terhindar, termasuk yang lingkungan tempat tinggal mereka terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau bencana dan sebagainya. Nah, setelah dilaksanakan mereka pun akan diasingkan untuk sementara waktu ya. Setelah bebas dari masa pingitan mereka berdua baru dipersilakan kembali lagi ke kampungnya ya. Nah, ini tentang perkawinan. Nah, sementara ini ada beberapa senjata ya. Senjata ini ada mandau, ada duhur, pedang ya. Nah, ini senjata yang tertua di Kalteng yaitu duhung. Ya. Sebelum ada mandau, duhung dulu dibuat. Nah, fungsi duhung ini sebagai alat membela diri ya dalam kehidupan sehari, karena kita waktu itu dikenal dengan istilahnya perang antar suku. Setiap suku itu saling mencari tempat yang subur, jadi mereka berebut tempat, makanya saling bunuh. Nah, karena duhung ini kurang efektif dalam membela diri perkelahian ya, nah, makanya dibuatlah mandau ini di samping itu sebagai alat membunuh juga untuk motong leher ya, yang dikenal dengan kayau. Jadi mereka berburu kepala itu sebagai simbol bahwa mereka itu satria. Di samping itu juga untuk menambah kedikdayaan, kekuatan ilmu ya. Di samping yang ketiga sebagai syarat seorang laki-laki yang beranjak dewasa untuk menikah. Nah,
harus dapat kepala dulu baru bisa menikah ya. Itu salah satu, itu zaman dulu ya, sebelum adanya perdamaian Tumbak Anoy 100 tahun yang lalu. Nah, jadi waktu itu masih zaman kolonial, Belanda datang, sulit mereka untuk menembus ke perkampungan karena selalu masuk itu pasti hilang. Gimana cara Belandanya agar mereka mudah masuk untuk mempengaruhi masyarakatnya? Akhirnya disepakatilah, diundang tokoh-tokoh adat seluruh Kalimantan ini untuk berkumpul, berembuk agar damai, tidak ada perangan. Jadi disepakati di situ. Tahun 1894 di daerah Tumbang Anoy ya, yang diprakarsai oleh Damang yang namanya Damang Batu. Dari seluruh Damang yang ada di Kalimantan ini hanya Damang Batu yang bersedia menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan rapat bar itu tadi. Jadi pelaksananya selama 2 bulan dengan mengundang seluruh tokoh adat masyarakat Kalimantan ini, termasuk ya Borneo, Malaysia, pokoknya Pulau Kalimantan lah kan, termasuk Brunei segala macam. Nah, itu disepakatilah untuk tidak lagi punya kayal, saling membunuh, berperang. Sejak itu kita damai, tidak ada lagi yang perkelahian terpukul. Dan apabila dalam perjanjian mereka ada salah satu di antara suku itu yang melakukan melanggar aturan yang sudah disepakati, maka diberikan sanksi. Nah, kenapa mereka juga berperang untuk cari kepala juga salah satu syarat mereka juga sebagai syarat untuk melaksanakan upacara kematian yang namanya tiwah. Jadi itu salah satu syarat utamanya untuk melaksanakan itu, karena dengan adanya kepala itulah tiwah ini bisa dilaksanakan. Nah, jadi semakin banyak mereka mendapat kepala, semakin sakti lah. Ini salah satu buktinya, kepala yang sudah dipotong menggunakan senjata. Ini titik-titik putih ini. Kalau zaman sekarang tiwahnya itu gimana? Sekarang tiwahnya beda lagi karena sudah ada benar tadi korban yang tadi diganti dengan hewan ya. Nah, ini titik-titik putih ini jumlah kepala yang sudah digunakan menggunakan senjata itu tadi ya. Nah, sementara ini garis-garis itu melambangkan keturunan yang sudah memegang senjata ya. Sudah keturunan keberapa itu ya. Nah, ini yang di dalam kaca itu sebagai pelindung diri, sebagai kekebalan ya. Nah, namanya penyang ya, basal kalau orang Banjar bilang basal. Jadi di sini penyang ini berbagai macam bahannya ya. Nah, ini ada yang terbuat dari taring, gigi binatangnya, kemudian ada yang terbuat dari patung-patung kecil, dari kayu, dari ulin, kemudian ada dari rotan, ada botol-botol kecil yang dironcet seperti ini ya. Ada yang dipakaikan kalung, ada yang sabuk. Nah, itu mereka dalam peperangan selalu memakai itu agar terhindar dari senjata tajam, ada umpan atau senjata pistol ya, tidak mudah mati ya. Dan hujan ya, ini asalnya dari Pesawaringin Barat, dari kerajaan Pesawaringin. Mungkin pernah ke Pengalaman ada Istana Kuning ya, nah, atau di daerah Pesawaringin Lama itu ada keraton. Ini yang dipakai untuk memanggil hujan pada masa kemarau dulu. Jadi ini kita ke kematian ya, tiwah. Secara tiwah kematian ya. Nah, tiwah ini sebagai sarana mengantarkan roh yang sudah meninggal menuju surga ya. Jadi apabila salah satu keluarga yang belum ditiwahkan, menurut keyakinan mereka rohnya belum sampai surga, masih gentayangan.
masih mencari tempat karena belum tahu arahnya mau kemana kan. Ini tempat jenazah peti mati ya. Nah, ini peti mati namanya raung. Raung dengan tabala itu beda ya. Beda tempatnya, bahannya. Cara pembuatannya yang beda. Kalau bahannya sama dari kayu. Kalau raung ini dibuat dari kayu bulat, ya, tanpa paku, hanya diikat seperti ini ya. Kalau tabala dari papannya. Nah, ini dulu tidak dikubur, tapi digantung di suatu pohon besar di hutan ya. Tujuannya apa? Agar mempercepat proses pengeringan. Karena pencari tewas ini diambil tulang belulangnya, dibersihkan. Itu pun menunggu biaya. Kalau biayanya cukup, segera dilaksanakan. Tapi kalau biayanya belum ada, mungkin setahun, 2 tahun sampai 10 tahun belum bisa dilaksanakannya. Nah, kalau ini namanya runi. Runi ini tempat menyimpan benda kesayangan si almarhum ya. Nah, ini ada lagi, kenapa ini harus dilukis ya. Ini gambaran seorang tokoh yang meninggal ya. Nah, kenapa harus ada di lukis-lukis itu menggambarkan, menunjukkan status dia semasa hidupnya, pekerjaan dia, entah itu pekerjaannya waktu itu sebagai pemburu ya, seniman atau petani ya. Termasuk buci nanti dibawa di kuburan, ditaruh di kuburan dia ya. Nah, setelah itu baru ini tadi tulang-tulangnya diangkat, dibersihkan ya, dikeluarkan. Nah, menurut keyakinan mereka, setelah itu dimasukkan ke dalam sebuah tempat, ini namanya sandung. Inilah tempat yang hakiki, yaitu menurut mereka abadi, yang menurut kita surga ya. Nah, dengan masuknya ini dianggap sudah masuk ke surga. Nah, sementara ini patung sepunduk di samping sebagai sarana simbol si almarhum juga ya, salah satu tempat mengikat hewan kurban tadi seperti kerbau, sapi. Nah, yang saya bilang tadi di situ dulunya bukan ini kan, bukan hewan ya, tapi kepala manusia tadi ini sebagai fondasi patung ini tadi ya. Jadi menurut tujuan mereka itu si korbannya tadi sebagai budaknya di sana, pesuruhnya di surga nanti ya. Jadi sebelum hewan korban yang disembelih ya, itu ditumbak dulu oleh ahli warisnya, minimal 5 orang. Nah, tujuannya bukan kita menyiksa hewan, karena hewan ini bisa diikuti atau diundang seluruh masyarakat, termasuk yang keluarganya yang muslim atau apa ya. Jadi sebelum disembelih ditumbak dulu. Makanya cara penyembelihannya juga dengan cara muslim, agar binatang hewan korban tadi bisa dimakan seluruh undangannya, tidak hanya untuk mereka. Karena di masyarakat kita ini dalam satu keluarga mungkin banyak keyakinan yang satu rumah ya, makanya kerukunan antar umat kita di sini terjaga dengan baik karena itu tadi. Agar keluarga yang lain bisa ikut menikmati pesta ini, maka dilaksanakan dengan cara muslim, cara penyembelihannya, cara masaknya dan sebagainya ya. Ada juga yang tidak bisa dimakan, itu dipisahkan tempatnya. Khusus yang muslim di sini, yang memasaknya juga ini alat peralatannya juga lengkap, yang sedikit pun tidak ada kena najis atau apa ya, agar bisa dimakan oleh semua. Ini usianya sudah 300-an tahun ya. Nah, ini satu ini, makanya bentuknya sudah tidak karuan lagi karena dimakan usia. Oke, betul. Betul, kemudian juga ini patung coba buka ya. Jadi sebelum jenazahnya itu dimakamkan, ini ada ritual dengan tarian babukung. Nah, jadi babukung itu ini di sini si pelakunya bisa kesurupan. Ya.
Kenapa jadi bentuknya seperti ini? Ini tujuannya mengundang roh-roh yang ada di sekitar kita untuk datang dengan meminta bantuan agar tidak mengganggu kegiatan mereka di sini ya. Makanya mereka menyerupai, menurut keyakinan mereka, roh-roh itu ini bentuknya wajahnya ya. Iya. Kita sendiri belum pernah lihat ya. Ini mereka dengan menari lubuk itu mengundang, dengan cara menari itu mengundang roh-rohnya tadi. Bahwa di sini ada pesta, silahkan datang nikmati hidangan yang ada, tapi dengan syarat jangan mengganggu kegiatan kita yang sedang dilaksanakannya. Jadi si pelakunya bisa kesurupan juga. Dari situlah kita tahu kalau dalam kesurupan itu mereka ngasih tahu kalau gini-gini ya. Mereka datang, kita mengganggu dan sebagainya. Kita sudah diundang